Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 21 Januari 2024 jam 10 pagi akan dihadiri oleh Ibu Gembala. Ibadah doa malam Kamis 18 Januari 2024 jam 7 malam akan dihadiri oleh Ibu Susilawati. Ibadah wanita Sabtu 20 Januari 2024 jam 10 pagi akan dihadiri oleh Ibu Sunarni STH. Ibadah Youth Sabtu 20 Januari 2024 jam 7 malam akan dihadiri oleh Bapak Stefanus Bulu STH. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi bapak ibu yang memiliki anak silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Bersama gereja dan diakonia bisa melalui BCA, Dana, OVO, ShopeePay dengan nomor sudah tertera atas nama Samuel Wibowo. Perpuluhan dapat melalui BCA di nomor sudah tertera atas nama Samuel Wibowo. Galon karakter bisa pesan sesuai gambar atau request ya. Harganya cuma 25.000 aja. Bagi yang pesan bisa menghubungi Bapak Andi di nomor yang sudah tertera. Bagi yang membutuhkan kursi roda atau pempes dewasa, dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala ya. Untuk setiap video pada raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Coba like, comment, share, subscribe ya. Dan jangan lupa follow Instagram kita dengan nama gbs.kapernaum. Kami segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang duduk di Islam dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang duduk doakan dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 0838 579 330 10. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, karena Tuhan selalu sertai ya. Kita harus selalu bersuka cita apapun keadaan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Mengucap syukur Bapa yang baik pada pagi hari ini Tuhan. Kalau saat ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan di tempat ini untuk kami memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Ini hati kami ya Bapa. Engkau sucikan hati pikiran bibir lidah kami ya Bapa saat ini Tuhan. Pikiran kami saat ini Bapa. Hingga apa yang kami naikkan melalui pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu dan membawa dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Ini hati kami di Bapa. Kau lindungi, Kau sertai saudara kami yang masih ada dalam perjalanan Tuhan hingga tempat ini dengan selamat ya Bapa. Terima kasih Yesus, Kau sendiri yang pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kelemahanku
sungguh-sungguh apapun persoalan hidup kita, percaya Yesus sanggup memberikan jalan keluar. Sehebat apapun tantangan kita yang bisa akan datang, percaya lebih hebat Tuhan kita. Haleluya Yesus. Katakan bersama-sama.
pujikan sama-sama. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Coba Tuhan kami berikan bagi sendiri. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang kupercaya di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan selain Siapa memuji Tuhan? Tuhan selalu mengajar kita untuk selalu berdiam diri ya Bapak, untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan ya. Haleluya.
Ketika kita mau dekat dengan Tuhan, berarti kita menjadikan Tuhan yang pertama. Amin. Haleluya. Tepuk tangan di atas semua, biar pemain musiknya semangat. Haleluya.
Silakan duduk kembali. Hati kita akan menyambut firman Tuhan. Wajahmu
yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa atas kasih karunia kemurahan-Mu di sepanjang hidup kami, di sepanjang hari ini ya Bapa. Teristimewa pada saat ini Engkau berkenan untuk mengumpulkan kami bersama-sama di rumah-Mu ini ya Bapa, untuk memuji memuliakan nama-Mu dan sebentar lagi mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mendengar sabda firman-Mu yang Kau sampaikan melalui murid hamba-Mu ini, dan biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi renungan di dalam hidup kami untuk kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, dan kita yang siap mendengar sabda firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ya, pertama-tama terima kasih atas undangan Bapak Gembala. Saya ditugasi Tuimban untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Tadi saya telat, saya keliling-keliling, sudah masuk gang sini, tapi nggak ada cari, terus keluar lagi, terus masuk lagi sampai pojok sana, tanya sama orang nggak ada yang tahu, terus mau kembali kok ada dengar puji-pujian. Oh ini, terus saya cari yang mana, baru ketemu. Ya, terima kasih. Pagi ini kita sharing aja di dalam firman Tuhan, karena kita sama-sama untuk belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi, seperti yang kita mau memberi hati kita pada Tuhan, ya kan? Oh, nama saya Iwan Sugiarto, ya, Iwan Sugiarto Wijatmiko. Kita mau mengenal Tuhan lebih lagi, seperti lagu tadi, ku ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tapi sudah betulkah itu? Pernah dengar suara Tuhan? Pernah dengar suara Tuhan? Pernah dengar suara Tuhan? Lah, berdoa selalu ya. Berdoa itu untuk apa? Menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau suaranya didengar. Suara Tuhan mau untuk kita mendengar suara Tuhan. Kalau kita katakan tadi kita lebih mengutamakan Tuhan, betul enggak? Atau kita lebih mengutamakan HP kita? Ya, HP kita, kalau kita mungkin ketinggalan sesuatu, tenang saja. Tapi kalau HP kita yang ketinggalan, seakan-akan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bingung mencari HP kita. Lah, pertanyaannya, mana yang lebih penting? HP kita atau Tuhan? Baru saja kan kita menjalani Natal, kelahiran Kristus Yesus. Dikatakan apa? Karena Immanuel, Allah beserta kita. Tapi Allah bukan beserta kita. Bukan hanya beserta kita, tetapi Allah ada di dalam kita. Allah ada di dalam kita. Kalau beserta kita itu dia ada di samping kita, di depan kita, di belakang kita, kanan kiri mungkin. Tapi ada, Allah itu ada di dalam hati kita. Tinggal kita mau enggak hidup di dalam Dia. Mau enggak hidup di dalam Dia, di dalam kehendaknya, di dalam perintahnya, di dalam firman-Nya. Kadang kita ini kan merasa ketika kita melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita,
iblis membisikkan kepada kita bahwa kita baik. Betul? Kita melakukan yang baik. Padahal enggak. Kita hanya mau tunduk dan taat kepada Tuhan untuk menyalurkan kebaikan yang sudah Tuhan adakan di dalam kehidupan kita. Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalam Dia, di dalam kehendaknya, di dalam firman-Nya, di dalam perintahnya. Siapakah Allah itu? Allah adalah kasih. Jadi kita mau menyalurkan kasih yang ada di dalam hidup kita itu kepada orang lain. Permasalahannya susah sekali orang mau menyalurkan itu. Karena orang yang mau menyalurkan, mau membagi atau berbagi itu adalah orang yang mau menderita. Karena di balik kasih itu adalah pengorbanan. Siapa hari ini yang mau rugi? Saya digolek apa? Cuan. Kalau sudah cuan jadi urusan utama kita, udah bawat. Kalau mindset kita ini sudah cuan, gas. Kita harus komitmen sebagai pengikut Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Kamu mau ngikut aku? Mau mikul salib? Mau menyangkal diri? Ikut Tuhan itu tidak enak loh Bapak Ibu. Tidak enak. Soro. Tuh, sungguhan soro. Soronya di awal, tapi glorinya belakangan. Kalau mengikut dunia, enaknya awal, babak belurnya berkepanjangan. Dulu ketika saya sekolah minggu, ada lagunya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Ya, sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus, dikatakan pernah tahu enggak sahadatnya orang Kristen? Iman rasmi, pengakuan. Kalau dalam Islam itu sahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya fasih karena saya mantan muslim juga. Ayah saya, orang tua angkat saya seperti Habib Rizik. Nama orang tua saya Habib Al-Mukdor di kelas Semang Gending Probolinggo. Saya putra angkat beliau. Sana itu grupnya wakil, grupnya golongannya cendana. Saya pernah makan satu meja dengan Roma Irama. Ya, setiap sana itu ada punya gawe yang datang soneta. Panglima ABRI Anton Sujarwo waktu menjadi Kapolri, mungkin Bapak Ibu ingat, karena kan Kapolrinya Anton Sujarwo pula.
Jadi kalau di dalam Islam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau bangsa Israel yang kita sebut Shema Israel di Ulangan pasal 6 ayat 4, Shema Israel. Ini ada slide, bisa bantu? Ulangan 6 ayat 4. Dengarkanlah hai Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau kita kekristenan apa? Harus tahu. Harus tahu. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab dengan mulut orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ayat 11. Ini. Jadi kita harus. Kalau tadi kita mau mendengar suara Tuhan, kita berdoa ya. Berdoa. Mendengar suara Tuhan itu yaitu lewat membaca Alkitab. Ibrani pasal 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi. Sudah selesai. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi. Sekarang yang kita mau dengar apa? Suara Tuhan yang langsung kepada kita. Kalau dengan perantara nabi-nabi sudah lewat, sudah enggak. Maka itulah Kristus lahir. Natal itu tadi. Ya. Maka pada zaman akhir ini, yaitu zaman di mana masa kelahiran setelah Kristus Yesus. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah Ia mengadakan penyucian dosa, Ia kembali duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi ini rangkaian. Bagaimana Natal yang kita jalani dan nanti penyaliban Paskah yang kita jalani, rayakan, dan nanti kemudian Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, itu adalah cara Allah, rancangan Allah. Bagaimana cara Allah itu mendamaikan antara kita dengan lewat perantara Kristus Yesus. Dengan perantara Kristus Yesus. Dengan perantara Kristus Yesus. Saya bertengkar dengan seseorang. Bertengkar hebat. Kalau tidak ada yang mendamaikan, bisa nggak? Susah.
mungkin akan berlangsung sampai mati. Tapi ketika ada yang mendamaikan, maka akan damai. Saya punya utang sama bapak, sama ibu. Mungkinkah saya mau menemui bapak ibu? Susah, karena saya punya utang. Saya kelihatan bapak ibu dari jauh, bisa cepat-cepat saya beli sembunyi. Kenapa? Karena saya merasa bersalah. Tetapi ketika bapak ibu datang mencari saya bingung nggak? Gopoh. Mau sembunyi kemana? Nggak bisa. Katakanlah mungkin saya ngekos, sehingga ketika bapak ibu itu sudah datang di depan pintu kos-kosan saya, tepat di depan kamar saya mau lari kemana? Gak bisa kan? Tapi ketika bapak ibu mengatakan, sudah Iwan, kamu gak usah pusing, utangmu lunas, ayo teko om di aku makan di rumah saya. Kira-kira saya mau enggak? Saya berani enggak kemudian kalau besok ketemu bapak masih lari saya? Enggak. Kenapa? Dengan perantara Kristus Yesus itu segala hutang kita, hutang dosa kita itu sudah dibebaskan, sudah dilunaskan. Kenapa begitu? Kalau dalam Alkitab dikatakan upah dosa itu adalah maut, dan maut itu adalah kematian, dan kematian itu identik dengan mengalirnya darah Kristus telah mengalir menebus dosa kita. Untuk waktu yang lama telah terjadi pembiaran. Allah membiarkan dosa-dosa manusia itu semua. Tapi dengan perantara Kristus Yesus, firman itu menjadi manusia. Ya. Kalau saudara kita ngomong, wah, Allah kok jadi manusia. Ya, sering Bapak Ibu begitu? Sering ya? Gue percaya enggak bahwa iblis itu bisa jadi manusia? Percaya enggak malaikat itu bisa menjadi manusia? Percaya enggak setan itu bisa jadi manusia? Percaya ono daden-daden kita orang Surabaya ini? Ya apa susahnya kalau Allah itu jadi manusia? Oh, dia Maha Pencipta. Iya kan? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mula-mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes pasal 1 ayat 1, 2 dan 3. Ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mula-mulanya bersama-sama dengan Allah. Paham? Ia pada mula-mulanya bersama-sama dengan Allah. Antara firman dengan Allah lebih dulu mana? Antara telur dengan ayam lebih dulu mana? Oh, so. Gak bisa dipikirkan begitu, karena kalau Allah itu tanpa firman berarti Allah pernah bisu. Berarti Allah kan pernah bisu. Hah? Kan begitu.
gitu. Allah kan pernah bisu berarti. Enggak. Allah dan firman dan rohnya itu adalah satu. Itu Tritunggal. Itu yang sering sekali dipermasalahkan dan kadang orang Kristen nggak paham akhirnya siapa yang melok. Sebab itu janganlah engkau melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, kamu akan menerima apa yang Ibrani pasal 10 ayat 35-36. Sebab itu janganlah engkau melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yaitu apa? Mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu kalau dijawantakan dalam kehidupan kita ini, kesuksesan apa yang menjadi cita-cita kita. Diperlukan ketekunan, ojo golek sing instan. Golek sing instan nanggone dukun, ana dhuwit cari dukune. Lah aku ngewangi awakmu apa ya gak aku kepengin sugih dhewe. Lek aku iso kek nomor apa gak tak tomboki dhewe. Iya dah. Lah secara logika kan begitu. Iya. Oh enggak apa saya nerima uang kamu cuma 50.000, 100.000. Kalau oleh gotio aku menggo kayak gopek. Mending tak tomboki dhewe aku golek oleh gotio kon gak oleh urusan. Emang gua pikirin. Ya kan? Keinginan bicara tentang apa yang dijanjikan, apa yang kita impikan. Keinginan, pencobaan datang dari mana? Kita setiap hari ini ada nggak yang nggak ada persoalan? Apalagi tahun 2024. Walaupun di Alkitab Yesaya pasal 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai dirimu. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Kalau kita membaca ini adalah perjanjian lama dan ini ditujukan kepada Israel, bangsa Israel. Tapi alhamdulillah syukur bahwa bangsa Israel bangsa sing dablek. Iya. Bangsa sing dablek. Tegar tengkuk. Sehingga kemudian keselamatan bukan hanya diberikan kepada Yahudi saja, tetapi dikatakan kepada Yunani juga. Bukan hanya kepada Israel, tetapi kepada kita semua. Kita inilah menjadi Israel rohani. Dan apakah sampai di sini saja? Dikasih solusi. Next, ayat 1, 2 ayat berikutnya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu. Kita berdoa, Allah mau mendengar. Tapi kenapa kita tidak mau mendengar suara Tuhan? Ya kan? Kalau suara Tuhan ini orang enak, gak enak. Terus next. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, terus aku akan memberi kamu menemukan aku. Selanjutnya ini untuk
kebebasan bangsa Israel. Tetapi yang kita pakai adalah ayat-ayat yang di atas ini karena kita Israel rohani. Bukan rohana ya. Rohana sudah pulang desa kemarin. Udah beli tiket kereta api, bus ya. Udah cepet. Jadi kita mau mendengar, mau kita didengar, kita juga harus mau mendengar suara Tuhan. Ya, jadi kita kembali. Nanti ada kaitannya, selalu ada kaitannya. Pencobaan datang karena dan apabila pencobaan itu dan apabila kamu dicobai, janganlah kamu berkata bahwa pencobaan itu datang dari Allah, sebab ia tidak mencobai siapapun dan ia tidak dapat dicobai oleh siapapun juga. Tetapi tiap-tiap kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Dicobai oleh keinginan kita sendiri. Makanya salah satu doa Bapak kami apa? Janganlah masukkan aku ke dalam pencobaan. Ojo kakean karep. Kabeh digelemi. Akhirnya kebingungan. Teler. Ya, teler, stres, stop. Tahu? Teler, stres, stop. Mati. Entah bunuh diri, entah penyakit. Sebab tiap-tiap kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Kita diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu sudah dibuai, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, maka ia akan melahirkan maut. Yakobus pasal 1 ayat 13, 14, 15. Yakobus pasal 1, 13, 14, 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap kita dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Artinya boleh nggak punya kita keinginan berlebih? Boleh. Bukankah Tuhan ingin kita di atas, bukan di bawah? Tuhan ingin kita menjadi kepala dan bukan ekor. Demikian yang disukai oleh jemaat. Tapi jaluke urip santai. Jare Omai Rama santai. Agar otot tidak kejang. Santai. Iya kan? Omai Rama kan begitu ya. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam berbagai pencobaan. Sebab apabila ia tahan uji, ia akan mendapat mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi orang yang mengasihi dia. Satu ayat sebelumnya, ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan mendapat mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Artinya boleh kita, tapi berpegang teguh pada kehendak Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Jangan sampai mengandalkan yang lain-lain.
Makanya Yeremia pasal berapa, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya kekuatannya sendiri sombong di sana. Dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tidak mengandalkan lagi Tuhan. Tidak mengandalkan lagi. Dan itu tidak akan bisa berhasil. Rangkaiannya bahwa ini tadi dengan ayat yang di Yeremia itu diantar pada Tuhan. Jadi ada anuan. Kita masuk ke tahun 24. Iyalah 2024. Tanggal 14 bulan 2 ada apa? Hari Valentine. Hari berkasih sayang, bukan hari tukaran. Iya dong. Sing kono jarno tukaran. Iya. Sing kono royoan kedudukan, ndak mikirin lagi harus karepmu. Sing penting saya memikirkan saudara-saudara saya. Hari Valentine, hari pemilu. Kita cari pemilu yang amanah. Kan demikian katanya ya. Semoga. Karena janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Ya dah. Ya, kan begitu. Sudah nggak melibatkan Tuhan, sudah nggak Bapak Ibu punya rencana, punya rancangan di tahun 2024. Jangan melupakan Tuhan. Ya dah. Insya artinya apa? Bukan. Nah itu yang betul Pak. Jika Tuhan mengizinkan. Ada nggak Alkitab mengatakan insya Allah? Loh, insya Allah itu bahasa Arab Bapak Ibu. Alhamdulillah itu juga bahasa Arab. Artinya puji Tuhan. Kalau orang Arab di sana itu ngomong apa puji Tuhan apa? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, begitu. Ya. Iya dah. Jika Tuhan mengizinkan, insya Allah. Padahal untuk segala hal yang baik Tuhan mengizinkan. Sing boleh apa? Ditanya, saya janji ke rumah Bapak Ibu, tapi gerimis. Nah, memang ngomongnya insya Allah tapi gerimis. Nah, ketika ditanya kenapa kok nggak ngomong gerimis mengundang. Loh, padahal saya bisa pakai jas hujan. Iya toh. Bisa pakai zaman sekarang ini gak punya mobil ini pakai Grab car. Iso numpak becak. Tetapi sing bulet itu kayak gini. Terus mencari kambing hitam, apa gerimis mengundang saya untuk tidak hadir. Nah, itu. Ya. Yakobus pasal 4 ayat 13. Yakobus pasal 4 ayat 13. Di sini perikopnya jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu ini sampai 17 ya. Jangan ini yang 14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Next. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Adakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Next. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Ini juga sama dengan jika Tuhan
mengizinkan, mengikhlaskan. Kami akan hidup berbuat ini dan itu. Terus next. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahannya demikian adalah salah. Next. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Artinya bahwa kita ini sudah diperlengkapi dengan yang baik. Dengan yang baik. Dan kita tidak mau melakukan, tidak mengindahkan Tuhan, menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam perencanaan kita. Jadi kita nggawe karpe dhewe, takut oleh kekhawatiran, ketakutan kita sendiri. Akhirnya opo sing dipakai? Rumusannya apa? Gresik, Surabaya. Kala dhisik aja ngersula. Zaman edan. Ora melu edan, ora keduman. Akhire edan tenan. Malah gak keduman. Tapi wong zaman saiki masih wong gendeng wong anu ngerti duwe. Dikek sing abu-abu, mikir. Biru, sing mikir bae ana sing liyane. Merah, cepet-cepetan bisa sahur. Ya, kita isi dengan anu, jadi enggak. Ya, kita harus mau membaca firman. Harus melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau tadi aku selalu menempatkan Engkau di hatiku, tenang tak? Tuhan bertanya, tenang tak? Nah itu. Terus jawab kita, teman Tuhan, kalau tidak percaya, tanya rumput yang bergoyang. Kan bingung ya, gak tak kayak angin, gak goyang rumputnya, berarti kan bodoh. Karena itu, jam sekarang ini kan angin susah kan, iya kan? Hawanya kan sumuk, gak ada angin sebabnya. Iya, betul. Sekarang ini tidak ada angin, panas, hawanya panas makanya nyelekit, tidak ada angin. Ya, jadi jangan lupakan Tuhan. Penderitaan, gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Sorok. Penderitaan akan menghasilkan apa? Ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan apa? Tahan uji. Tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Cuma kita terus alright lah, terus berdoa dan berusaha. Ojo meneng ae, lek kon meneng ae iku jenenge kon mimpi. Gak gelem nyambut gawe arep-arep. Jaluk urip enak. Aduh. Sapa gelem? Aku ya gelem. Sapa sing gak gelem? Ya, harus kita hidup di dalam Tuhan ini. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi ada nggak iman yang timbul dari penderitaan? Ada nggak? Bagaimana itu? Iman itu ya di dalam 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius ya pasal 3. Fungsi Alkitab apa sih? Loh,
Makanya ini ketoro gak pernah moco ya. Ledak ini kita ini kan saudara dalam Tuhan ya. Bukan saling menjatuhkan, bukan saya bisa kan, bukan. Saya dituin Tuhan ya menyampaikan firman Tuhan. Bagian saya itu mengingatkan saudara-saudara seiman. Kebetulan ini kan ada anak-anak remaja. Jadi saya tidak bicara innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau saya di lansia saya akan selalu mengingatkan tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh iya, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh satu dengan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Di sana saya mengingatkan para lansia bahwa umurmu cetek. Pergunakan selagi masih ada waktu. Nek sik nom-nom iki sik angke sik dawa. Walaupun sekarang ini usia tidak memandang umur. Ini disenggol ambek Mbak Corona tok oleh. Disenggol tok lagi kemelok. Padahal disenggol tok diawe-awe ngene teko. Ya apa langsung budal nang kepote. Kate awitan ora kate. Ya, sing di ICU sing iso pamit iki wis gak oleh nang ICU. Gak oleh teko gak oleh. Dadi mulai teko seneng. Keluarga seneng mulai gak pamitan. Susah. Jadi kalau di lansia saya selalu mengingatkan, ya bersyukur kita ini adalah orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipanggil. Syukur-syukur lagi kalau kita itu mau hidup betul-betul di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang dipilih. Karena yang dipanggil banyak, tetapi sedikit yang terpilih, tereliminasi. Wow. Kita diberi iman kepada Kristus Yesus. Ya, tadi loh. Sehingga yang tadi kalimat syahadat tadi, sebab dengan mulut, sebab jika orang dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, wong jowo iki ana pira kagel. Yesus itu nabi. Bahkan dikatakan Isa itu nabi. Tapi Isa yang di sana dengan Isa kita zaman abad abad 1. Isa abad 1 itu berbeda dengan Isa abad 7. Gampangannya gitu. Kalau Isa abad 1 itu menggambarkan Kristus Yesus. Tapi kalau Isa yang abad 7 di dalam saudara kita tidak sama. Yang satu yang kita lahir di Medan Eder, kandang Tuhan, kandang domba untuk perawatan domba itu. Bukan kandang domba yang jelek-jelek seperti yang selama ini digambarkan oleh barat-barat itu, bukan. Oleh kekristenan yang datang dari barat, bukan. Itu di sana itu tempat sortir domba-domba yang mau dipersembahkan ke bait Allah. Jadi tempatnya tempat terhormat juga. Bukan seperti yang di anu itu nemen ono jerami-jeramine yang ndak anu, bukan. Tapi yang Isa di abad 7 lahir di mana? Di bawah pohon kurma. Beda kan? Itu aja sudah beda. Isa kita, Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus itu mati disalib, ya, dikubur, bangkit, dan kelihatan dengan mata di hadapan 500 orang naik ke surga. Kalau yang ini tidak disalib, tetapi yang disalib adalah yang
diserupakan. Itu beda. Jadi ini cuma untuk menambah wawasan aja, supaya iman kita itu semakin bertumbuh. Iman itu tumbuh dari pendengaran dan juga penderitaan. Itu di 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Itu fungsi Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini fungsi Alkitab. Ya, salah satu fungsi Alkitab. Alkitab itu adalah suara Tuhan. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan, baca Alkitab. Baca Alkitab. Ojo awak dhewe kepengin suarane dhewe dirungono, Tuhan, aku lagi iki, Tuhan, aku lagi butuh duit, Tuhan, takmu kecacar-cacar dicuber wong. Sambat tok sing digelemi. Tapi suara Tuhan apa? Tuhan mau kita yang baik-baik. Tuhan mau melakukan bagaimana kita hidup di dalam roh, bukan lagi hidup di dalam perhambaan daging. Dalam hidup kita ini ada 2 kuasa. Kuasa atas daging dan kuasa atas roh. Kalau kuasa atas roh kita ini hidup mau dipimpin oleh roh, oleh Tuhan. Tapi kalau kuasa daging kita menjadi kuasa dosa. Galatia 2:20. Jadi namun aku hidup, Rasul Paulus kan mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, kita kembali ke tadi 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ini sangat baik Bapak Ibu. Untuk anak-anak ini, untuk remaja, untuk apa, Bapak Ibu semua untuk mengajarkan pada anak cucunya apa segala. Ini rambu-rambu, firman Tuhan ini rambu-rambu. Kalau di depan gang sana ada tulisan, ada lingkaran merah, ya, terus ada anunya putih, ya, itu atau kualik ya saya anuin. Itu tandanya apa? Dilarang masuk. Kita semua tahu kan? Ya, kalau ada tulisan P terus dicoret ini, dilarang parkir. Lah, kalau kita baca Alkitab, kita tahu larangan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena seringnya kita membaca Alkitab, sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita, apa yang menjadi perintah Allah di dalam hidup kita. Apa yang menjadi kehendak Allah? Kalau kita mendengar, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Pembicara selalu begitu. Itu di mana itu? Roma 8:28. Puji Tuhan, baik. Tapi apakah pembicara akan berhenti sampai sana saja? Pada umumnya iya. Kita lihat di satu ayat setelahnya. Roma pasal 8 ayat 29. Ya ini yang ini aja dulu, yang tadi itu yang 2 Timotius tadi. Itu satu ayat setelah tadi, 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius 3:16. Satu ayatnya itu identik dengan di Efesus 2 ayat 10.
2 Timotius pasal 3 ayat 16. Satu ayat berikutnya, next. 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, ini sama dengan identik di Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Itu. Nah, terus ini kita kembali ke apa tadi itu? Ayo kalau mau tahu tadi Roma pasal 8:28. Puji Tuhan, berarti 5. Ya. Sekarang Roma pasal 8 ayat 29. Kalau Roma pasal 8 ayat 28 tadi kan Allah turut bekerja. Wih, senang. Tapi tujuannya apa? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Ini orang Kristen kadang bingung. Wah, ngono Tuhan Yesus itu pokokku. Bukan ya, itu kiasan saja bahwa Allah ingin di dalam kehidupan kita ini kita mau hidup seturut dengan gambaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu firman yang jadi manusia yang menjadi contoh suri teladan bagaimana manusia Kristen itu harus hidup supaya hidupnya berkenan di hadapan Allah. Sebab kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah, maka akan tereliminasi. Artinya apa? Menjadi yang apa? Tidak terpilih. Menjadi yang tidak terpilih gitu. Ya. Kalau diterusin rom zamannya nutut. Tapi udah banyak yang dikerja, masih banyak yang dianui. Cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Cuma saran saya baca Alkitab. Ya. Ojo baca HP tok. HP untuk bisnis bagus. Kita ini bujui. Tahu Bill Gates? Tahu Bill Gates? Pendiri yang punya Microsoft, orang terkaya berapa tahun seluruh dunia. Ya dia itu cuma mengizinkan anaknya untuk pegang HP itu Sabtu sama Minggu. Berarti kita ini lebih kaya daripada Bill Gates. Kita pegang ya lah. Iya tak? Lebih kaya daripada Bill Gates. Wong anake Bill Gates ae lho mek oleh pegang HP itu Sabtu sama Minggu kita. Oh iya, berarti bukankah kita lebih kaya dari Bill Gates? Puji Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur buat firman yang telah kita dengar. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat firman yang telah kami dengar, yang telah Engkau sampaikan melalui mulut hamba-Mu ini. Biarlah firman ini mengingatkan kami akan kesungguhan hati kami dan komitmen kami untuk betul-betul mengasihi Engkau. Pimpin setiap langkah kaki kehidupan kami ya Bapa, berbelas kasihan kepada kami,
Tegarkan hati kami untuk menjalani kehidupan yang semakin hari semakin Tuhan pimpin. Kami percaya bahwa firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Dan kita yang sudah mendengar sabda firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Nyanyikan dulu. Bersama Tuhan. Terima kasih pada ibadah raya hari Minggu ini. Kau berkati seluruh jemaat-Mu, baik yang hadir saat ini maupun kami yang sempat hadir. Kau berkati dalam setiap usaha, dalam pelayanan kesehatan rumah tangga kami, Tuhan, keluarga kami satu persatu. Kau berkati. Terlebih Tuhan, Kau berkati Bapak Iwan Sukarto, Richard Mika sudah menyampaikan pesan firman-Mu, Tuhan Yesus pada siang hari ini. Kau berkati Tuhan Yesus dalam usaha dan kesehatan rumah tangganya, Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati dan melimpah, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati yang sudah melayani WL siang hari ini. Kau berkati Ibu Umi, berkati para singer Sari Jenny dan Sarnia, berkati yang sudah pelayanan LCD, yaitu Saudara Yohana, berkati yang sudah melayani di bagian sound mixer Saudara Andreas, berkati para pemain musik yang sudah melayani piano dari melodi, sudah melayani bass Saudara Yoen, sudah melayani bagian gitar listrik Saudara Bima, dan melayani sebagai pemain drum Saudara Yosua, dan sudah melayani sebagai kolektor Ibu Suhartati dan Ibu Ngatiasi. Kau berkati kami dan melimpahkan dalam pelayanan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khususnya untuk nama-nama yang saat ini sedang sakit, untuk Bapak Jim, Tuhan Yesus, terganggu penglihatannya, untuk Ibu Ermin yang terganggu kesehatannya, juga Bapak Andika yang sakit, Tuhan Yesus, untuk Ibu Asmonika yang sakit, Tuhan Yesus, untuk Saudari Jesslyn yang sakit. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu, kiranya tangan-Mu kuasa menjamah, belu-belu memulihkan dan menyembuhkan kami yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala penyakit dalam tubuh kami, Tuhan, Kau usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini yang sakit sudah menerima kesembuhan dan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati tangan dan memberikan persembahan, Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, atau mendapat kesembuhan kami, jauhkan kami dengan
para bahaya kecelakaan depan sakit penyakit orang jahat dari segala penyakit corona yang baik yang menular dan mematikan roh maut. Banyak berdoa berkat dari berkat makanan, pakaian, kesehatan, kami setelah menjaga perlindungan dan Yesus. Mari kita angkat tangan kita berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, tetap dalam Roh Kudus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mau menyerahkan kesalahan pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari kebaikan. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus.